Jadi sementara saya dulu yang jadi admin yang rekam-rekamnya Bapak Ibu. Di kolom chat ya namanya ya. Kelompok 1 Bu Ida, Bu Ana, Bu Irma, dan Bu Saripatul Rizky. Kelompok 2 Bu Dia, Bu Ira, Bu Nalipah, dan Pak Yohanes. Kelompok 3 Bu Sutining, Pak Heri, dan Bu Heni. Untuk Bu PP dan Pak PP silahkan di yang mana boleh, silahkan. Masuk ke semua pun boleh. Kelompok 3 sudah lengkap ya, Pak Heri, Bu Heni, Bu Sitining. Ya, lengkap Pak. Silakan dimulai karena waktu kita singkat untuk membuat rencana tadi. Baik Pak. Oke Bu Sutining, Bu Eni, ketemu lagi. Ini semakin kecil kelompok kita ya, cuma 3. Bu Tapi nggak apa-apa. Nalipah, Bu Dia, Bu Ira. Tinggal satu lagi ya, siapa ya? Bapak Ilham, nggak apa-apa dia gabung, mungkin karena posisinya. Silakan dimulai, nggak apa-apa, Bu Ira, Bu Dia, Bu Nadifa. Boleh? Iya. Solusinya boleh lebih dari satu, Bu. Iya, jadi boleh pilih nilainya lebih dari satu. Pak Yohanes sudah gabung. Boleh dimulai ya, Pak Yo dan lain. Mungkin yang mimpinnya Bu Nadifah boleh, karena mungkin Pak Yo agak gangguan sinyal. Oke, ini bisa dimulai sekarang Pak ya? Ya, sudah direkam. Iya. Oke, Bu Sutining sama Bu Heni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk yang pertama ini mungkin kita, karena kita kelompoknya kecil banget ya, cuma 3, jadi paling sedikit, maka di sini pertama kita seperti biasa pembagian tugas dulu. Nah, seperti Pak yang kita... Heri, ya. Bisa keluar dari room utama? Oh iya, iya, maaf Bu. Oke. Yang kita lanjut, jadi untuk pembagian tugas, ada materi, kemudian ada moderator, terus kemudian ada tanya jawab. Ya, untuk penanggung jawab di tanya jawab itu nanti bisa sebagai notulen sama, kalau tanya jawab mungkin kita bisa bersama-sama. Sama untuk pembuatan PPT. Nah, untuk pembuatan PPT kita bikin PPT atau Canva gitu ya, semacam itu. Terus kemudian sekarang mungkin gimana, Bu Sutining? Iya Pak Eri.
Untuk pembagian perannya tadi kita sepakat ada 3 peran berarti, mungkin Iya, 3 dimaparkan peran. saja. Jadi pemateri sama moderator itu sama. Iya, betul. Terus masih dijadikan satu. Terus yang kedua itu untuk sesi tanya jawab itu sekalian notulen. Iya, Terus kemudian yang berikutnya itu untuk pembuatan PPT. iya. Karena kita tempat yang berbeda, jadi memang makanya PPT-nya ini atau Canva gitu ya, atau membuat Betul. materi itu. Nah itu boleh bersama-sama kayak kemarin sih boleh. Terus tapi mungkin diawali atau penanggung jawabnya itu nanti siapa? Mungkin dari Bu Sitining dulu. Boleh. Ya, untuk Google Drive-nya nanti kita bentuk kolaborasi saja seperti kemarin, sehingga satu sama lain bisa menambahkan, gitu Pak. Iya. Ya, mungkin dari Bu Sitining dulu. Apa kira-kira peran di pembagian tugas ini? Ya, saya bacakan dulu untuk pertanyaannya Pak ya tadi. Ya. Dalam satu kelompok, bagaimana saya dapat berkontribusi dalam merancang satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran GP yang kelompok pilih dalam upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki oleh masing-masing rekan dalam kelompok saya. Susunlah gambaran atau rancangan singkat kegiatan yang berbasis kekuatan nilai setiap anggota kelompok. Ini kalau melihat poin di pertanyaannya atau pernyataan juga ini, itu kan berarti kita diminta membuat rancangan kegiatan. Pertanyaan saya, apakah rancangan kegiatan nanti sampai dilaksanakan atau berhenti ya kita membuat rancangan saja begitu tanpa dilaksanakan atau bagaimana Pak? Sebaiknya kita sampai dilaksanakan tidak apa-apa Bu, karena ini kan umum, jadi mungkin sifatnya itu bisa dilaksanakan kapanpun atau di mana-mana gitu. Jadi kalau misalnya nanti kebetulan ini Bu Sutining sama Bu Heni kan sama-sama dari SMP 1, mungkin bisa mungkin bisa diterapkan gitu yang di SMP 1 dan Bu Sutining sama Bu Heni bisa kolaborasi dari situ. Ya betul. Bu Heni? Ya, Jadi kalau berdasarkan contoh tadi kan kita pemaparan untuk nilai dan peran GP tadi semuanya dipaparkan, masing-masing ada 5, kemudian contoh real dari kita begitu nggih. Kemudian kita pilih satu kegiatan. Nah, apakah kita sama untuk satu kegiatan itu bentuknya apa tadi? Berbagi praktik baik gitu ya tadi. Ya, semacam webinar gitu ya. Webinar. Kalau kita bagaimana? Apakah sama seperti itu atau ya, sama kayak webinar gitu aja. Jadi kita bisa membuat pamflet untuk webinarnya, berbagi link, begitu. Iya. Kira-kira untuk topik yang akan kita angkat apa Pak? Kalau melihat momennya, ini kan masuk tahun pelajaran baru, apakah sama dengan kegiatan sekolah kita, isunya pasti mengangkat masalah modul ajar dan teman-temannya seperti itu, atau kita lebih ke karakter atau motivasi kepada guru-guru kita, atau bagaimana? Boleh tentang modul ajar mungkin umum gitu ya, atau mungkin semangat baru, motivasi baru di tahun ajaran baru juga nggak apa-apa. Jadi mungkin bagaimana tentang sehubungan dengan nilai dan peran guru penggerak ketika kita mengadakan suatu webinar untuk memotivasi teman-teman guru yang lain atau rekan guru yang lain agar di tahun ajaran baru ini kita bisa semangat, itu juga nggak apa-apa. Ada usul lain dari Bu Hani? Ya, Bu Hani. Kita satu sekolah. Iya, kalau di SMP 1 kemarin kita belum kan Bu Sutining ya, maksudnya belum sampai ke webinar kan. Belum. Kita masih komunitas belajar yang belajar sama-sama dengan Bapak Ibu guru. Masih seperti itu. Iya, kalau yang webinar kemarin masih di forum MGMP-nya, mungkin masing-masing MGMP. Iya, kemarin di SMP 1 masih komunitas belajar saja.
Jadi kemarin kita bahas apa Bu? Yang tentang indikator di PMM itu loh, untuk mengisi RHK dan sebagainya itu. Itu yang Oh, kita jelaskan ke Bapak Ibu guru. untuk semester 2 itu ya. Ya. Bagaimana Bu Ada. Sutining? Iya. Atau ada usul dari Pak Heri untuk kegiatannya? Kegiatannya bisa yang sehubungan dengan apa namanya, yang paling hangat aja Bu. Jadi maksudnya itu ya mungkin secara umum itu aja mungkin. Bagaimana memotivasi teman-teman yang lain sehubungan dengan nilai dan peran guru. Kalau Iya. pengalaman minggu kemarin saya ikut webinar yang digagas juga oleh KKG SD kalau tidak salah Kota Mojokerto. Beliau mengangkat masalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi nilai-nilai dalam Bhinneka Tunggal Ika itu masuk dalam kelas khususnya untuk peserta didik itu bagaimana caranya. Itu kan memang tema secara umum, tidak karena saya jujur juga belum punya gambaran. Bu Sutining tadi putus-putus Bu. Oh, putus-putus. Iya, baru terdengar sekarang. Oke, saya ulangi ya Pak ya, sebagai informasi kemarin 1 minggu kemarin itu saya mengikuti webinar yang diadakan oleh KKG SD. Putus-putus Bu. Bu Sutining. Bu Sutining bisa mendengar? Bisa Pak, saya bisa mendengar suara Pak Heri. Iya, tapi suara Bu Sutining nggak ada. Oh, iya putus-putus Bu. Oh. Yang barusan malah tidak terdengar sama sekali. Sebentar. Izin nambahin Pak kelompok 3. Iya. Kelompok 3 izin menambahin ya. Iya Pak. Jadi Pak Heri, Bu Sutining, dia kan memilih satu nilai tuh. Misalnya Pak Heri menilai memilih nilai apa kemarin tadi? Inovatif ya. Nah, Iya. dijelasin inovatif itu apa sih pengertiannya? Kita lihat di MS kan ada itu. Dan inovatif itu adalah ini. Nah, kemudian baru menurut Pak Heri, ini yang sudah saya lakukan ini seperti yang Pak Heri sampaikan tadi di saya sudah melakukan ini ya tentang inovatif. Kalau Pak Bu Heni juga mandiri itu adalah ini penjelasannya dari di LMS. Kemudian menurut Bu Heni pengembangannya apa gitu? Sudah lakukan tentang mandiri. Itu ya tambahannya Pak Heri. Iya Pak. Bu Sutining sudah bisa mendengar? Bu Sutining? Ya, sepertinya Bu. Halo.
Masih terkendala Nggak sinyal. macet-macet ya, Bu Sitining ya? Iya, macet-macet terus tuning ya. Sinyalnya apa gimana, Bu? Masih macet-macet, Pak. Iya, malah tidak terdengar sama sekali, Bu. Tapi Ibu bisa mendengar kita semua ya? Bisa. Sekarang sudah, Bu. Ya, mungkin kita menuju ke alur utamanya dulu, Bu, tentang pembagian ininya, tentang pembagian nilai-nilainya itu. Kalau yang tadi saya kan inovatif. Terus kalau yang Bu Sitining apa tadi? Bu Heni bisa mendengar? Bu Heni? Bu Heni bisa mendengar? Bu Sutining? Halo, bisa, Pak? Ya. Bu Heni bisa mendengar ya? Bisa, Pak. Oh iya. Oke, kita ke berdasarkan alur dulu, Bu. Jadi nanti yang tentang apa yang kita adakan nanti belakangan. Jadi yang penting yang sekarang itu kita ke alur pertama dulu, yaitu tentang pembagian nilai-nilai. Kalau saya Ya, kan tadi nilai inovatif, yang Bu Sutining tadi apa, Bu? saya berpihak kepada murid dan inovatif, Pak. Oh ya, berarti Bu Sutining yang berpihak kepada murid. Terus Bu Ya. Heni? Bu Heni? Bu Heni Iya, tadi Pak. yang Iya, nomor Pak. berapa, Bu? Saya tadi yang nomor 3 kalau nggak salah. Nomor 3. Oke. Nomor 3 tadi itu apa ya? Reflektif, Pak. Reflektif ya. Oke. Ya. Sebentar saya catat dulu. Nomor 3 bukan sih? Berarti nanti yang nomor 2 dan nomor 4 nanti ya saling apa bisa. Bu Sutining nomor 1 sama nomor berapa tadi? Saya 1 dan 5 berpihak pada murid dan inovatif. Inovatif tadi, inovatif. Terus yang Bu Heni tadi nomor berapa, Bu? Reflektif, Pak. Reflektif ya? Iya. Reflektif nomor 3. Sama mandiri kalau nggak salah. Reflektif sama mandiri ya? Iya, Pak. Oke, berarti saya 1 ya. Yang satunya apa tadi? Kolaboratif ya? Iya, Kolaboratif. betul. Iya. Kolaboratif nanti kita masing-masing orang memberikan contoh tidak apa-apa kan, Pak? Mungkin dari sisi Pak Herinya, Bu Heni, dan Ya. saya nanti. Ya, tidak apa-apa. Jadi untuk pembagian yang pertama itu yang dari poin Nilai. ya, yang dari poin nilai itu yang Bu Sutining itu yang berpihak kepada murid sama inovatif. Terus kemudian yang Bu Heni itu yang kolaboratif sama mandiri, reflektif sama mandiri. Terus saya yang kolaboratif begitu. Ya, Oh, siap. iya. Oke. Nah, terus kemudian setelah itu tadi untuk yang pembagian tugas di presentasinya pemateri dan moderatornya nanti siapa, Bu? Pemateri dan moderator. Ya, Saya enggak apa-apa. Bu Sutining ya. Iya. Terus kemudian tanya jawab dan notulen.
Atau pemateri Monggo. dan moderator Pak Heri, saya yang membuat PPT, begitu dah? Ya, enggak apa-apa, terserah. Iya. Berarti yang tanya jawab dan notulen Bu Heni begitu ya? Iya. Monggo. Oke. Nanti saya share ya Bu Sutining. Oke. Terus untuk yang berikutnya itu nilai dan peran guru sudah ya. Jadi Mohon maaf Pak Heri, itu tadi baru nilai. Yang peran belum. Yang peran ada 5, pemimpin pembelajaran sampai menggerakkan komunitas tadi. oh iya, yang nilai saya koreksi Bu. Yang pertama mandiri Bu. Nomor satu mandiri dan reflektif itu Bu Heni. Ya. Iya. 1, 2 itu Bu Heni. Kemudian inovatif sama berpihak pada murid itu 45. 45 itu Bu Sutining. Iya. Yang 3 kolaboratif ya itu saya ya Bu. Iya. Oke, nanti kalau mau koreksi boleh. Terus kemudian berikutnya itu yang peran guru ya Bu. Iya. Yang pertama itu yang menjadi pemimpin dalam pembelajaran, Betul. menggerakkan komunitas praktis, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, memajukan kepemimpinan murid. Nah, jadi itu nanti sekalian berarti sama ininya ya. Berarti yang untuk nilai peran guru, menjadi pemimpin dalam pembelajaran, menggerakkan. Poin 1, 2 ini Bu Sutining begitu ah? Yang pemimpin pelajaran sama pemimpin dalam pembelajaran sama menggerakkan komunitas praktis. Iya. Kemudian yang coach bagi guru Bu Heni begitu. Ya, betul. Poin 3 Bu Heni. Terus yang poin 45 saya mendorong kolaborasi antar guru sama memajukan kepemimpinan murid begitu ya, Bu? Iya. Ini nanti kita diskusinya yang sekarang itu sampai membuat PPT, presentasi atau seperti apa Pak Heri tadi? Mohon maaf Belum, saya tadi kita kurang. hanya diskusi dulu, nanti presentasi hari Senin. Oh, berarti termasuk nanti PPT-nya juga diselesaikan hari Senin? Hari Senin ya. Nah, berarti kita membahas, tadi kan 1 tugas sudah, pembagian. Sekarang contoh-contohnya begitu? Sekarang contoh-contohnya, sebentar. Nah, sekarang kepada kegiatan, Bu. Iya, betul. Langsung pada kegiatan. Nah, di kegiatan itu kita tadi mengadakan webinar begitu ya? Iya. Nah, webinarnya itu tadi tentang apa? Kita ambil satu, misalnya tentang apa? Apakah pilihan kegiatannya hanya webinar, Pak? Misalnya. Boleh yang lain, boleh yang lain. Apa Di ya? sini ada opini kegiatan yang lainnya apa? Apa ya, Bu Eni? Kita masih sebatas komunitas belajar dulu, Pak. Belum ke webinar sih kemarin itu. Iya. Kalau yang SMA kemarin kayak saya di SMA 2 itu sudah webinar beberapa kali di yang untuk komunitas ini sih, komunitas MGMP. Iya. Sekolah sama kalau dengan MGMP sudah Pak, tapi untuk yang digagas oleh sekolah belum ya Bu Eni ya. Masing-masing MGMP sendiri-sendiri per mapel begitu. Berarti apa Bu Sutining? Kira-kira kegiatannya yang nggak apa-apa, yang kan Bu Sutining sama Bu Eni kan dari SMP 1, yang maksudnya sama-sama satu sekolah, kira-kira
kegiatan apa yang akan nanti kita ini? Apa ya? Kalau di contohnya itu kan webinar khususnya implementasi pemikiran KHD melalui pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Nah, itu merupakan peran guru penggerak menjadi coach bagi guru lain. Nah, mungkin kita bisa mengambil inspirasi dari peran guru tadi, menjadi pemimpin dalam pembelajaran, terus menggerakkan komunitas praktis, menjadi coach bagi guru lain. Nah, itu tadi ya, salah satunya itu dengan model pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai pemikiran KHD. Terus kemudian bisa mendorong kolaborasi antar guru, jadi kita bisa saling sharing atau apa. Terus memajukan kepemimpinan murid, jadi kita berpihak kepada murid itu, gitu Bu. Jadi kira-kira apa kegiatan yang bisa kita lakukan sesuai dengan 5 poin untuk nilai dan peran guru penggerak ini? Kemarin yang sudah kita lakukan itu Bu Sutining, yang komunitas belajar yang di lab atas kemarin itu kita sudah belajar tentang AI yang di Canva itu. Iya. Itu kan juga termasuk poin coach bagi guru yang lain. Iya. Coach bagi guru yang lain sama boleh juga untuk ini menjadi pemimpin dalam pembelajaran sama memajukan kepemimpinan murid itu. Betul. Iya, misalnya mengadakan pelatihan gitu enggak boleh untuk siswanya. Boleh. Mengadakan pelatihan untuk siswa. Ya, Nah, jadi itu semacam kan ini mumpung masa-masa MPLS ya Bu Heni, barangkali nah kita mengadakan pelatihan tapi tidak terlalu banyak dulu karena masih suasana libur juga misalnya kalau itu bisa dipakai dilaksanakan. yang kemarin itu katakannya Bu Heni, jadi pelatihan untuk anak-anak dalam AI itu. Ya. Nah itu jadi nanti yang kita sasar itu yang peran guru poin ke berapa itu? Poin ke-3 atau 4 yang mewujudkan kepemimpinan siswa. Itu. Ya. Mewujudkan kepemimpinan siswa boleh yang itu. Ya. Mungkin kita bisa bekerja sama dengan anak OSIS Bu Heni. Ya, Kemudian bisa. mungkin kalau itu dilaksanakan kita yang kita tembak kepemimpinan. Kalau saya mungkin bisa memberikan tentang kepenulisan. Gimana Bu? Materi tentang karya tulis. Oh, materi tentang karya tulis boleh. Jadi mungkin yang nanti, satu tentang kita kerjasama dengan anak OSIS membahas tentang apa AI yang Canva tadi, kemudian saya bisa menambahkan yang materi tentang karya tulis. Ya, mungkin nanti juga bisa ditambahkan materi tentang publikasi digital. Ya. Karena anak-anak ini kan erat sekali kaitannya dengan media sosial dan sebagainya. Itu nanti berhubungan dengan karya produk gitu ya? Iya, betul. Jadi ada karya yang dihasilkan. Ya, jadi karya yang dihasilkan itu karya tulis sama apa namanya itu tadi? Video atau vlog begitu Pak? Ya, video atau vlog begitu. Sehubungan dengan pelatihan AI Canva tadi. Ya. Iya. Ya, berarti kita susun judulnya. Jadi judulnya apa? Pelatihan gitu ya? Pelatihan pengembangan siswa, iya. Apa? Pelatihan penggunaan AI begitu. Pelatihan pelatihan digital apa ya? Apa ya? Pelatihan teknologi pembelajaran melalui gitu. Bentar, saya rumuskan dulu ya Pak Heri. Ya. AI-nya itu melalui penggunaan atau pelatihan teknologi pembelajaran melalui AI dan kepenulisan. Melalui AI dan Canva gitu. Ya. Dan Canva untuk siswa begitu. Untuk siswa.
untuk siswa Terus sama Nah, yang di bagian di sekolah gitu ya, iya, di sekolah. Nah, ini merupakan peran guru penggerak dalam hal pemimpin pembelajaran tadi, ya betul. pembelajaran pada murid tadi ya. Ya, Sesuai dengan KD, yaitu memajukan kepemimpinan murid gitu ya. betul. Betul. Jadi nanti kegiatannya itu tetap bentuknya webinar atau kita tetap muka? Kalau saya sih kok Webinar lebih aja. sreg yang tatap muka. Oh, Iya, tatap muka. Ya nggak apa-apa kalau Karena tatap kan ini muka. ada praktik langsungnya gitu ya Bu Ani, Pak Heri. iya Iya. betul. Bisa langsung mantau anak-anak. Ya boleh nggak apa-apa. Terus nanti Misalnya, mohon maaf Pak Heri, misalnya ya, nanti di tengah jalan untuk perumusan judul nanti kita ubah sedikit enggak apa-apa ya, karena oh ya kalau boleh. sekarang mungkin Karena ini mampet ya, ini jadi nanti ini mungkin untuk kalau pas sementara, Bu. longgar ketemu ide-ide. Ya. Ini Baik, buat baik, baik. presentasi habis ini. Habis ini kan Ya kita siap. presentasi di Ya, grup besar. Nah, jadi kita bisa punya bahan untuk presentasi tentang rencana kita nanti itu apa sih yang akan dari kelompok kita ini, kelompok 3 ini yang kita akan lakukan begitu. Nah, terus berarti nanti kira-kira pelajaran yang kita bisa ambil apa? Yaitu tentang pembelajaran berpihak pada murid ini ya. betul. Iya betul Pak. Nah, satu pembelajaran yang berpihak pada murid. Terus kemudian yang kedua itu ini tentang apa memotivasi anak pada itu kodrat zaman itu kan sesuai dengan perkembangan zaman itu. Sip, mantap. Setuju, Pak. Betul. Jadi Ya, penggunaan teknologi untuk pembelajaran itu. ya sesuai dengan kodrat zaman. Ya. Terus kemudian yang ketiga itu jadi di sini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang memberi kebebasan pada anak gitu ya. Betul. Apalagi Bu? Dari sisi ini kreativitas ya untuk Iya. menciptakan kreativitas ya mendorong kreativitas anak nanti kan mereka itu ada suatu produk atau karya yang dihasilkan gitu ya. Betul. Betul. Iya Sudah Pak. cukup itu 4 poin itu? Iya. Iya. Mohon maaf boleh diulang Pak Heri? Ya, yang pertama itu pembelajaran yang berpusat pada Berpihak. murid. Ya, Ya, karena betul. ini kita serahkan ke murid, maksudnya ini pelatihan ini khusus untuk murid. Terus yang kedua itu memotivasi anak itu sesuai dengan kodrat zaman, karena kita harus mengikuti perkembangan zaman pada Betul. saat ini kan AI dan sebagainya itu Ya. lagi marak, Sosial media dan sebagainya. sosial media. Terus yang poin 3 itu kita mengaplikasikan pemikiran KHD terutama dalam hal kebebasan peserta didik Ya. untuk berkarya gitu ya, untuk berkarya dan untuk dari pembekalan ini ya, dari pembekalan ini otomatis kan anak akan berpikir Bisa bebas kritis untuk berkreasi membuat juga. ya. Terus di akhirnya itu kita mendorong kreativitas anak agar mereka itu punya kreativitas masing-masing dari pelatihan ini. Misalnya tadi ada pembuatan karya tulis, terus pembuatan apa tadi Bu? Vlog, video atau mungkin berupa karya poster dan sebagainya begitu. Broadcasting dan sebagainya. Ya. Sudah atau ada tambahan mungkin? Ya, saya rasa itu dulu, Pak. Ya. Oke. Terus berikutnya nanti untuk di kegiatan, pembagian tugas di kegiatan.
Kalau tadi kan pembagian tugas presentasi. Kalau ini pembagian tugas kegiatan. Nah, kira-kira yang ada apa aja yang diperlukan, Bu? Yang membuat program kegiatan gitu ya. Membuat program kegiatan. Nah, ini siapa? Terus promosi. Nah, siapa yang promosi atau semacam sosialisasi begitu ya? Boleh. Sosialisasi apa? Melalui WA, melalui kita Poster. pakai pamflet. Nah, itu siapa yang Ya, sosialisasi? boleh. Sosialisasi program namanya ya, sosialisasi Ya. program. Terus kemudian, nah yang mengundang stakeholder. Stakeholdernya nanti pembicaranya nanti siapa narasumbernya itu? Kita dari kita sendiri gitu atau memanggil gitu? Kemarin siapa Bu yang di SMP 1? Kemarin untuk yang pelatihan AI itu awalnya itu kan kita beberapa guru itu dipilih kemudian mendapatkan pelatihan di Dinas Pendidikan. Ya. Kebetulan yang jadi narasumbernya itu salah satu guru dari SMP 4, kemudian itu nanti diimbaskan ke sekolah masing-masing. Jadi untuk yang di sekolah masing-masing itu rekan kita sendiri yang melatih gitu, Pak. Nah, kalau ini nanti siapa gitu ya namanya, atas nama siapa gitu. Terus kemudian yang keempat itu Kira-kira ini nanti butuh biaya atau enggak, Pak? Kemudian yang disasar, iya. itu mohon maaf, Siswanya nanti siswa ada biaya SMP untuk 1 sendiri atau sama sekolah lain? SMP Mungkin 1 siswa SMP 1 saja SMP gitu. 1 sendiri aja Iya. dulu. Oh, siap-siap. Berarti gampang ya Bu Heni? Iya. Nanti kita kondisikan anaknya. Berarti insya Allah free ya? Free, Free ya saja free ya? aja. Ya. Tak mungkin biaya untuk kepanitiaan sama konsumsi mungkin gitu. Kalau Kalau biaya. untuk siswa, iya. Kalau untuk siswa mungkin kalau include di pembelajaran bisa juga mereka ya kita kita briefing kegiatan ini untuk kepentingan bersama. Jadi insya Allah juga tidak butuh biaya ya Bu Heni ya. Betul. Tapi nanti tetap kita koordinasikan dulu dengan kepala sekolah. Berarti ini yang untuk pembagian tugas kegiatan yang membuat program kegiatan saya. Betul. Yang sosialisasi program sama yang mengundang narasumber ini yang dari SMP 1, Bu Sutining sama Bu Heni. Berarti yang sosialisasi ini Bu Sutining. Terus kemudian yang mengundang narasumber Bu Heni gitu ya. Ya, enggak apa-apa, Pak. Ya. Terus untuk acara gitu. Apa? Pelaksanaan acara gitu ya. Pelaksanaan acara Bu Heni dan Bu Sutining gitu ya. Iya. Ya, misalnya kita anggotanya cuma 3 yang bulat itu aja. Sampai bingung ngaturnya. Iya. Tapi nanti misalnya ketika Pak Heri free di SMA 2, nanti kan juga bisa bergabung dengan kami di sini. Ini nanti dilaksanakannya real tak Bu tadi katanya? Kalau misalnya real, insya Allah masalah tempat kita bisa ya Bu Heni mengusahakan. Biasanya kalau ya di aula atau di Labcom 3 ya Bu Heni di atas. Yang dekat aula di auditorium juga basket. bisa. Di auditorium juga bisa, enggak apa-apa. Iya. Ya. Terus yang tadi sosialisasi Bu Sutining mengundang narasumber nanti Bu Heni. Terus pelaksanaan acara pelaksanaan acara itu Bu Heni sama Bu Sutining. Saya yang membuat program kegiatan sama bintang tamu. Poster. Iya sih, betul Pak. Oke, flyer Pak ya. Ya. Ya, poster dan flyer gitu ya. Oke. Siap Pak. Apalagi pembagian tugasnya Bu? Ampun, konsumsi juga anak-anak biar sendiri Pak.
Ya, konsumsi dia sendiri. Nanti saya sama Bu Hani beli sendiri-sendiri juga. Iya. Ya, Syukur-syukur kalau ada yang bantu nanti, Pak. ya. Ada donatur gitu ya. Iya. Ya, terima Oke, kasih terus Pak Heri sudah sangat membantu kami sekali. Cuma yang perlu kita bahas, kita balik dulu tentang nilai dan peran tadi. Kalau tadi saya sepintas melihat contoh yang dihadirkan oleh Pak Herdian tadi, ada kegiatan real atau contoh aktivitas, misalnya berpihak pada murid, itu contoh dari guru A, itu di kegiatan apa, mandiri di kegiatan apa. Tadi sepintas saya baca seperti itu. itu nanti per ininya masing-masing. Oh, yang Nanti disajikan di presentasinya nanti. dijadikan di presentasinya, tadi Oh, kan baik. Bu Sutining tadi poin 1 sama 5, misalnya kayak gitu. Nanti Bu Sutining nanti kan buat PPT kayak kemarin itu di share, nanti dia Iya, ngetik terus sendiri. ditambah-tambahkan. Siap-siap nanti Ya, kolaborasi. yang Bu Sutining ngisi di poinnya Bu Sutining sendiri dulu, poin 1 dan 5. Terus kemudian nah, ini untuk materi presentasinya sudah siap, Bu, sudah selesai. Sip, sip, sip. Ya, Luar saya biasa. ulang ya, Bu, sambil menunggu waktu. Iya, Pak. Saya ulang dari mulai awal. Untuk sebentar. Nah, di awal itu kan ada apa? Pembuka, apa itu? Cover. Nah, covernya Canva atau covernya PPT ya, dengan judul diskusi ruang kolaborasi yang kemarin seperti kemarin itu. Terus di halaman 2 anggota, jadi cuma 3 kemarin kan 6, terus ada nama dan sebagainya itu. Ya. Nah, terus di halaman ketiga itu nanti ada pembagian tugas, ya, pembagian tugas kelompok. Nah, dari pembagian tugas kelompok di situ ada pemateri dan moderator, ya, pemateri dan moderator itu saya, ya. Terus untuk tanya jawab dan notulen, jadi kita memang merangkap dua-dua gitu ya. Itu Bu Heni. Terus untuk PPT untuk yang umum itu Bu Sutining, tapi nanti di-share ya, di-share, kita berbagi, nanti Bu Heni mengisi sendiri poinnya yang tadi tentang reflektif sama dan mandiri. Nah, nanti Bu Heni ngisi sendiri, Ya, Pak. saya nanti ngisi yang kolaboratif. Terus saya tadi ya kolaboratif ya. Kolaboratif ya. Terus kemudian sama mungkin ada penambahan-penambahan seperti yang kemarin itu ya. Jadi nanti akan mungkin ada koreksi atau kayak kemarin saya tambah-tambahkan kurang-kurang itu di slide-nya. Nah, itu nanti bersama-sama. Siap, Terus siap. kemudian yang berikutnya di situ ada pembagian dari sisi nilai-nilai dan peran guru penggerak. Jadi nilai-nilai peran guru penggerak tadi untuk pemimpin pembelajaran, ya coach yang lain mendorong kolaborasi. Yang poin 1, 2 itu Bu Sutining, Bu Heni poin 3, saya poin 4 dan 5. Yang poin 1 itu tadi menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Yang poin 2 itu menggerakkan komunitas praktis. Terus saya menjadi coach, Bu Heni menjadi coach bagi guru lain. Terus yang 4 mendorong kolaborasi antar guru dan memajukan kepemimpinan murid. Lalu di slide berikutnya itu kita masuk, oh ya nanti jangan lupa Bu Sutri ditulis tujuan pembelajaran dulu ya, tujuan pembelajaran khusus ya dari kita ini. Tadi kan ada di itunya ada di apa? Di tugas apa di LMS-nya itu misalnya apa? Kita merancang satu kegiatan yang sesuai dengan peran guru penggerak. Ya, misalnya kayak gitu. Dikhususkan misalnya secara kelompok
untuk membuat suatu program atau kegiatan sesuai dengan peran kita sebagai guru penggerak. Mungkin nanti itu tujuan khususnya. Nah, terus kemudian yang berikutnya, di slide berikutnya itu ini paparan kita masing-masing. Jadi mulai dari yang poin 1 tadi, mandiri. Nah, nanti yang ngisi siapa yang sesuai tanggung jawabnya masing-masing. Terus kemudian sampai 3 halaman itu, bukan 5, ya 5 nilai-nilai itu dijelaskan nanti kita ngisi, setelah itu kegiatan. Nah, di slide berikutnya atau slide setelah penjelasan atau breakdown tentang nilai-nilai dan peran guru tadi, itu kegiatan. Nah, kegiatannya tadi untuk judul sementara, itu pelatihan teknologi pembelajaran untuk siswa di sekolah. Ya, pelatihan teknologi pembelajaran melalui AI dan Canva iya. untuk siswa di sekolah. Nah, kita sambungkan atau kita kaitkan dengan ini merupakan pemikiran KHD dalam memajukan kepemimpinan murid Pak yang Heri, belajar berpusat pada murid gitu. 3 menit lagi ya, Iya, Pak. sampai 10:05. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, terus berikutnya di situ ada 4 poin. 4 poin yaitu yang tentang tujuan dari kegiatan ini, yaitu 1 itu untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, memotivasi anak sesuai dengan kodrat zaman. Nanti penjelasannya akan menyusul, misalnya itu poinnya, misalnya seperti yang kita tahu zaman sekarang itu ada AI dan sebagainya. Terus yang ketiga itu pemikiran KHD merupakan terutama dalam hal kebebasan anak atau merdeka dalam berpikir dan berkarya, begitu. Terus kemudian poin keempat itu mendorong Kreativitas. iya, kreativitas anak atau peserta didik agar mereka ini semakin Bisa bebas berkreasi. ya, bebas berkreasi dan itu menebalkan ini ya, menebalkan kreativitas mereka. Itu. Terus mungkin ditambah yang kelima itu untuk sarana komunikasi ya. Sarana komunikasi dari anak melalui karyanya gitu ya. Sarana komunikasi. Nah, itu. Terus kemudian berikutnya itu pembagian tugas. Nah, pembagian tugas sehubungan dengan kegiatan. Jadi pembagian tugas kegiatan, kalau yang tadi di awal itu pembagian kelompok, gitu ya, atau tugas kelompok presentasi. Kalau yang ini pembagian tugas kegiatan. Nah, di sini tadi ada 5 poin. Yang pertama itu membuat program kegiatan. Nah, itu saya. Kemudian untuk yang kedua itu sosialisasi program. Itu ada Bu Sitining. Nanti dengan mungkin di breakdown sendiri sama Bu Sitining ya, mungkin melalui flyer WA, kemudian melalui poster, melalui pamflet dan sebagainya. Terus kemudian 3 itu mengundang narasumber, karena kita butuh kira-kira narasumbernya itu berapa, misalnya 1 ya sudah 1. Nah, itu Bu Heni. Terus kemudian yang keempat itu pelaksanaan acara atau pelaksanaan kegiatan gitu ya. Nah, ini karena di SMP 1 sendiri itu Bu Sitining sama Bu Heni. Terus tugas saya jadi saya poin 1 dan poin 5 itu membuat poster. Nah, itu saya nanti. Itu untuk pembagian tugas. Nah, mungkin cukup itu Bu yang nanti akan kita presentasikan. Nah, terus kemudian nanti kita juga tuliskan di situ ada tantangan ya, terus kemudian ada solusi, terus kemudian nanti ada dampak ya, dampak. Nah, nanti bisa langsung kita jelaskan secara langsung waktu presentasi ini nanti. Tapi untuk secara umum di
presentasi flyer apa itu PPT atau kanvanya nanti Bu Sitining nanti membuat guideline yang seperti saya presentasikan silakan kembali barusan, ke room nanti utama. bisa saya koreksi. Gitu ya Bu. Ya, Ya, tetap. Ya. Kelompok 2 dan 3 silakan gabung. baik Pak. Oke. Ini kita live grup kecil ya Pak ya. Ya, lip kecil.